Nauru, sebuah negara kecil di tengah Samudra Pasifik yang dulu pernah jadi salah satu negara terkaya di dunia. Coba bayangin, pulau seukuran kota kecil ini dulunya bak kerajaan. Penduduknya hidup layaknya sultan, punya mobil-mobil mewah, rumah kayak istana, dan gak pernah khawatir soal uang. Beneran, kalau kamu hidup di Nauru waktu itu, rasanya kayak menang lotre tiap hari. Tapi sekarang, pulau yang dulunya hijau dan subur berubah jadi gurun tandus yang kering kerontang, mirip permukaan bulan. Jadi apa yang terjadi? Gimana kisah kelam ini bisa dimulai? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrol santai tentang kisah-kisah unik dari seluruh dunia. Cerita-cerita yang mungkin belum pernah kamu dengar, atau kalaupun pernah, mungkin nggak se-ekstrim yang kamu bayangkan. Kali ini kita akan bahas kisah suram tentang negara kecil yang dulu pernah kaya raya, tapi sekarang berjuang keras melawan krisis lingkungan dan ekonomi. Siapkan cemilan kamu, kita akan terbang ke kisah suram Nauru. Oke, mari kita kenalan dulu sama Nauru. Nauru adalah negara pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik. Dan kalau kamu belum pernah dengar tentang Nauru, ya, nggak perlu bingung sih, karena memang sering banget luput dari peta. Bahkan, coba deh buka Google Maps, kamu mungkin harus zoom in sejauh-jauhnya biar kelihatan si titik kecil di tengah lautan ini. Tapi jangan anggap remeh guys, dulu Nauru itu pernah kaya banget. Kaya dalam artian yang beneran kaya raya loh. Kenapa Nauru bisa jadi kaya mendadak? Semua karena fosfat. Yap, fosfat alias emas putih yang ada di bawah tanah pulau ini melimpah banget. Kalau kamu belum tahu, fosfat itu bahan yang dicari-cari buat pupuk dan jadi rebutan banyak negara. Nah, Nauru tanpa perlu banyak usaha, cuman tinggal gali-gali fosfatnya, jual ke luar negeri dan boom, duit mengalir deras, semua orang jadi kaya mendadak. Bayangin, dari pulau kecil yang awalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba warganya bisa punya mobil keren, rumah mewah, dan gaya hidup yang super nyaman. Pada masanya Nauru bahkan punya pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Beneran, ini tuh cerita dari nol jadi kaya dalam sekejap. Tapi seperti cerita dongeng yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, ada masalah besar yang terlupakan. Coba bayangin kalau kamu terus-menerus menggali fosfat dari pulau yang ukurannya cuma seupil itu. Ya, lama-lama habis dong. Fosfatnya terkuras, tanah jadi gundul, dan pulau yang dulunya hijau berubah jadi tandus, kering, dan gak bisa ditanami apa-apa lagi. Dulu Nauru itu subur, tapi gara-gara fosfatnya terus diambil, sekarang tanahnya rusak parah. Seperti habis disapu bersih sama cangkul raksasa, yang tersisa cuma bongkahan-bongkahan batu dan tanah kering kerontang. Pas fosfatnya mulai habis, ya sudah, tamat juga cerita sukses mereka. Ekonomi yang dulu bergantung sepenuhnya sama fosfat mendadak jatuh terpuruk. Nauru seperti orang yang dapat warisan gede terus dihabiskan buat foya-foya, tapi lupa nabung atau bikin rencana buat masa depan. Saat sumber duitnya habis, ya bingung mau ngapain lagi. Bayangin, dari negara kaya, tiba-tiba jadi salah satu negara termiskin di dunia. Coba deh, kayak roller coaster ekonomi, naik tinggi banget terus tiba-tiba jatuh bebas tanpa rem. Kerusakan lingkungan yang parah akibat pertambangan fosfat membuat pulau ini nggak bisa ditanami apapun. Udah tanahnya nggak subur, nggak ada tumbuhan, nggak ada yang bisa dipanen. Bener-bener hancur-hancuran guys. Nggak cuma soal ekonomi yang terpuruk, tapi juga ekosistem yang udah rusak berat. Nauru dari negara super kaya berubah jadi gurun tandus yang menyedihkan. Jadi, gimana kabarnya penduduk Nauru sekarang? Mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup dengan keterbatasan yang ada. Bayangin deh, makanan dan air minum jadi masalah besar karena semua harus diimpor. Saking desperate-nya, pemerintah Nauru bahkan mencoba berbagai macam bisnis aneh demi menyelamatkan ekonomi. Dari membuka pusat pencucian uang sampai menerima pengungsi untuk ditampung di pulau mereka. Tapi sayangnya, semua usaha ini nggak berhasil memperbaiki keadaan ekonomi Nauru. Bukannya makin maju, malah makin terpuruk.
Kisah Nauru ini sebenarnya bisa jadi pelajaran buat kita semua guys. Jangan serakah dan selalu punya rencana cadangan. Kaya mendadak memang menggiurkan, tapi kalau nanggak bijak, bisa-bisa jatuhnya lebih sakit daripada naiknya. Semacam pepatah lama bilang, kaya mendadak, miskin tak terkendali. Siapa yang sangka kalau negara kecil yang dulu super kaya bisa berubah jadi negara yang struggling banget? Dari yang berkilau jadi redup. Dan itu semua karena fosfat. Jadi, begitulah cerita singkat tentang Nauru, negara kecil dengan kisah yang besar dan menyedihkan. Buat kamu yang punya cerita menarik lainnya yang pengen dibahas di channel ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan inget, nggak semua yang berkilau itu emas. Kadang fosfat juga bisa bikin bencana. Sampai jumpa di video berikutnya.